Baik, Ini udah kelihatan eh, full ya tampilannya? udah kelihatan full. Oh ya siap. Ini udah direkam atau belum? Udah Mas. Oh ya, apa? Mari kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia akan menjelaskan materi mengenai Corporate Social Responsibility. Ah, pada kelompok 6 ini, kami akan menjelaskan materi yang kontra terkait dengan penerapan CSR dalam perusahaan. Adapun kelompok 6 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama adalah Grace Maida Utayan, kedua adalah Hari Wijaya, ketiga adalah Doni Anantaputra, keempat Iko Manggandung Semaraputra, kelima Immanuel Nababan, dan keenam adalah Jalal Maulana Rizky. Corporate Social Responsibility atau biasa kita sebut sebagai CSR merupakan kewajiban manajemen dalam perusahaan untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta organisasi itu sendiri. CSR biasanya diterapkan atau dilakukan oleh hampir semua perusahaan di seluruh dunia ini. Next. Adapun di Indonesia, CSR diatur di pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Nah, dalam penerapannya, wujud dan sanksi hukum atas tidak dilaksanakan CSR tidak ditentukan secara tegas, sehingga pada penerapannya di Indonesia ini menimbulkan pro dan kontra. Sehingga ada kemungkinan perusahaan akan mengabaikan ketentuan CSR dan akan menjadi kendala dalam pengimplementasiannya. Next. Untuk itu, kelompok 6 akan membahas poin argumen yang kontra pada penerapan CSR. Di sini ada 6 poin argumen. Yang pertama adalah CSR mengalihkan fokus perusahaan. Kedua, CSR digunakan sebagai upaya keuntungan jangka pendek dan citra perusahaan. Tiga, CSR membebani perusahaan secara finansial, terutama perusahaan kecil. Keempat, tidak semua bentuk CSR memberikan manfaat finansial atau reputasi yang signifikan bagi perusahaan. Kelima, CSR tidak selalu memberikan dampak positif. Dan yang terakhir adalah CSR dapat digunakan untuk praktik greenwashing perusahaan. Baik. Eh, Mohon izin sebelumnya saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu poin terkait CSR ini dapat mengalihkan fokus perusahaan. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, perusahaan ini kan pasti fokus utamanya adalah untuk mencari keuntungan. Nah, dengan adanya CSR ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi fokus perusahaan yang tadinya harus memaksimalkan keuntungan, namun terdapat fokus lain atau kewajiban lain yang sudah diatur oleh undang-undang untuk melakukan CSR. Eh, jadi di perusahaan ini ketika ada CSR ini, si peran manajemen ini harus eh, banyak ya fokus pada efisiensi operasional, inovasi dan produktivitas. Cuman juga tetap harus membagikan fokus pada CSR. Jadi bisa mengurangi fokus dari perusahaan tersebut. Kemudian argumen berikutnya adalah mengatasi masalah sosial dan lingkungan ini bukan merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini perusahaan tidak memiliki otoritas atau kapasitas untuk menangani isu-isu tersebut secara efektif. Jadi terkait isu-isu lingkungan ini sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah. Seharusnya perusahaan ini tidak perlu dibebankan lagi secara langsung untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah CSR sebagai upaya keuntungan jangka pendek dan citra perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang melakukan program CSR ini sebenarnya tujuannya bukan untuk
betul-betul berkontribusi terhadap perubahan sosial, tetapi justru untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek berupa peningkatan citra dan reputasi perusahaan tersebut di mata konsumen dan di mata para pemangku kepentingan. Kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan ini yang meluncurkan kampanye program CSR secara besar-besaran, tetapi nggak ada tuh perubahan nyata dalam cara mereka beroperasi. Mereka justru berfokus pada kegiatan CSR yang sangat terlihat seperti donasi atau sponsor acara, namun tidak mengubah kebijakan internal mereka yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip sosial dan memiliki dampak negatif bagi lingkungannya. Kemudian ini salah satu contoh CSR sebagai upaya keuntungan jangka pendek dan citra perusahaan. Jadi PT Gudang Garam ini ada melaksanakan berbagai program CSR seperti pengadaan air bersih, layanan kesehatan gratis masyarakat, pembangunan pasar ikan, dan lain-lain. Meskipun program ini memberi manfaat, tujuan utama pelaksananya untuk menjaga dan meningkatkan citra positif. Itu jadi salah satu eh, tujuan dari program CSR tersebut. Nah, hal ini tercermin pernyataan bahwa melalui program CSR, perusahaan selalu dapat meningkatkan citra positif di mata masyarakat yang dibuktikan dengan minimnya konflik. Namun, hal ini juga harus jadi bahan kritis kita juga, apakah benar eh, perusahaan ini nih melakukan program CSR ini benar-benar betul-betul untuk eh, mendapatkan perubahan signifikan di lingkungan sosial dan lingkungan sosial maupun sumber daya alam atau bagaimana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Jalal. Baik, poin selanjutnya adalah CSR membebani perusahaan secara finansial, terutama perusahaan kecil. Di mana sebagaimana kita tahu, CSR ini sangat menguras kantong bagi setiap perusahaan yang beroperasi di bidang yang fokus utamanya adalah untuk mencari keuntungan. Jadi di sini terdapat 3 poin yang menjadi sorotan, yaitu yang pertama, CSR yang tidak terkelola dengan baik akan menjadi beban finansial bagi perusahaan. Karena setiap perusahaan memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Terus yang poin yang kedua, tidak semua perusahaan memiliki kapasitas untuk sumber daya yang cukup untuk menjalankan program CSR yang besar dan atau berkelanjutan. Ini bisa mengganggu fokus mereka pada operasi inti dan merugikan kondisi keuangan mereka. Dan yang terakhir, perusahaan kecil dan menengah atau UMKM seringkali harus mengorbankan investasi lain yang lebih penting untuk mengikuti tuntutan CSR, seperti investasi pada inovasi, perkembangan produk, atau perkembangan pasar. Nah, jadi inti dari ketiga poin ini adalah CSR ini seringkali menjadi beban finansial yang membebani perusahaan yang seharusnya dana tersebut yang digunakan untuk CSR bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan perluasan pasar, dan juga perkembangan produk itu sendiri. Jadi dapat diibaratkan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah ini belum sempat untuk survive, belum sempat untuk besar, tapi harus diberi tanggung jawab yang cukup besar sehingga menghambat perkembangan mereka. Seperti itu. Next, Mas. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh bagaimana CSR membebani perusahaan secara finansial. Contohnya adalah sebuah perusahaan kecil memfokuskan anggaran mereka kepada kegiatan CSR, misalnya donasi atau event sosial, tanpa mempertimbangkan kebutuhan operasional atau mempertimbangkan kepentingan bisnis. Akhirnya dapat merugikan arus kas dan kelangsungan usaha mereka. Nah, ini adalah contoh konkret di mana perusahaan menjadi gagal untuk berkembang karena dana yang seharusnya mereka gunakan untuk mengembangkan produk dan pemasaran, tetapi digunakan untuk CSR yang sebenarnya itu merupakan seperti yang dijelaskan Mas Jalal tadi adalah tanggung jawab mutlak pemerintah karena pengusaha-pengusaha ini atau pemilik perusahaan ini juga telah membayar pajak yang diwajibkan pemerintah. Seperti itu. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih Mas Hari. Poin selanjutnya
yaitu tidak semua bentuk CSR ini memberikan manfaat finansial ataupun reputasi signifikan. Jadi dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, sebenarnya itu tidak menghasilkan dampak yang cukup langsung terlihat ataupun signifikan pada keuntungan finansialnya ataupun reputasi perusahaannya. Jadi bisa jadi CSR yang dilakukan perusahaan itu malah merugikan perusahaan itu sendiri. Kemudian CSR yang dilakukan tanpa perencanaan yang tepat ataupun tidak diselaraskan dengan tujuan bisnis. Jadi seperti suatu perusahaan itu melakukan CSR karena melihat perusahaan lain melakukan CSR juga, atau bisa juga karena FOMO lihat perusahaan lain dia ikut-ikutan CSR. Jadi tanpa perencanaan yang tepat juga. Ini dapat mengarah pada pemborosan sumber daya dan tanpa ada pengembalian yang jelas. Kemudian contohnya itu ada di PT Garuda Indonesia. Slide selanjutnya, Mas. Jadi di sini Garuda Indonesia ini merupakan termasuk perusahaan yang cukup besar ya, di mana menghadapi masalah keuangan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk utang yang tinggi dan kebutuhan untuk restrukturisasi. Meskipun Garuda Indonesia ini menjalankan berbagai inisiatif CSR, yaitu melalui program-program CSR yang disebut Garuda Indonesia Cares atau Garuda Indonesia Peduli, yang melalui CSR program ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tetapi atas inisiatif CSR ini malah Garuda Indonesia ini harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Padahal Garuda Indonesia mengalami situasi keuangan yang sulit. Alokasi dana untuk kegiatan CSR dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan karena dana yang seharusnya digunakan untuk operasional atau membayar utang itu dialihkan untuk program sosial atau lingkungan. Jadi sini bisa terlihat dari program CSR yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia itu tidak memberikan dampak yang cukup terlihat. Bisa saja yang menggunakan Garuda Indonesia itu bukan karena CSR yang dilakukannya, tetapi bisa saja karena faktor lain seperti kenyamanan dan keamanan menggunakan Garuda Indonesia, bukan karena CSR yang dilakukan Garudanya. Jadi bisa dilihat implementasi CSR yang tidak terencana dengan baik dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya tanpa memberikan manfaat finansial atau reputasi yang signifikan bagi perusahaan. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Doni. Terima kasih. Untuk poin selanjutnya, CSR tidak selalu memberikan dampak positif. CSR terkadang bertentangan dengan praktik operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil dari program CSR seringkali tidak terukur secara konkret karena pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pada PP 47 tahun 2012 tidak ditentukan besaran yang pasti mengenai jumlah CSR yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Hal ini dapat menjadi tidak efektif pula akibat adanya perilaku hipokrit atau berpura-pura yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, untuk contohnya, yang pertama ada konflik masyarakat Delta Niger di Nigeria dengan perusahaan migas. Perusahaan multinasional migas Chevron menjalankan berbagai program CSR di Nigeria, namun perusahaan juga terlibat dalam kerusakan lingkungan dan konflik sosial akibat eksplorasi minyak di wilayah tersebut. Selanjutnya, untuk Coca-Cola memiliki program CSR yang fokus pada konservasi air dan mendukung komunitas lokal. Namun, di Plahimada, pabrik Coca-Cola melakukan privatisasi air dengan menguras air tanah untuk produksi yang menyebabkan kekeringan di wilayah tersebut. Untuk contoh lain, yang dari Indonesia ada PT Lapindo. Dalam kasus ini, CSR yang diberikan oleh PT Lapindo berupa perbaikan infrastruktur desa, perbaikan irigasi, dan lain-lain, justru dianggap sebagai cara perusahaan untuk menutupi kesalahannya, bukan bertujuan semata-mata untuk memulihkan kondisi sosial dan ekologis. Untuk selanjutnya, silakan Mas Noel. Baik, terima kasih Mas Doni. Untuk selanjutnya, CSR dapat digunakan untuk praktik greenwashing. Greenwashing adalah praktik di mana perusahaan atau organisasi memberikan klaim palsu, menyesatkan atau berlebihan tentang komitmen atau tindakan mereka terhadap lingkungan dengan tujuan membangun citra sebagai entitas yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, banyak perusahaan hanya menggunakan CSR sebagai alat pemasaran untuk membangun citra tanpa benar-benar peduli pada dampak sosial atau lingkungan. Ketika publik menyadari hal ini, kepercayaan konsumen justru berkurang dan perusahaan bisa kehilangan reputasinya. Berikutnya,
Untuk contohnya itu dapat dilihat pada sebuah perusahaan yang akan sadar pentingnya keberlanjutan sumber daya sehingga melakukan CSR dalam berbagai bentuk. Contohnya itu perusahaan Parvati Van Mel yang melakukan produksi dengan kemasan yang ramah lingkungan. Greenwashing yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah membuat klaim ramah lingkungan dengan kemasan kotak kardus baru, namun tidak menyebutkan bahwa kemasan merupakan bahan komposit yang tidak dapat didaur ulang, yang terbuat dari kartu aluminium dan plastik. Lalu berikutnya ada di tahun 2015, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, yaitu Volkswagen, terungkap terlibat dalam skandal Dieselgate, di mana mereka memanipulasi perangkat lunak di kendaraan mereka untuk memasukkan data emisi, meski mereka sering mempromosikan diri sebagai perusahaan yang peduli lingkungan, tindakan ini menggugurkan kredibilitas CSR mereka. Dan sebagai contoh juga yang di Indonesia yang telah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang bergerak di sektor pertambangan mungkin itu melakukan CSR yang sebenarnya hanya untuk membangun citra mereka di mata publik agar bagus, tapi secara dampaknya di masyarakat, banyak masyarakat terdampak yang mengalami kerugian secara finansial dan kerugian secara moral. Berikutnya, next slide. Untuk kesimpulannya, CSR mungkin terlihat mulia, tapi pada praktiknya terkadang merugikan perusahaan dan masyarakat daripada memberikan manfaat. Perusahaan harus diberi kebebasan untuk fokus pada bisnis inti mereka, sementara tanggung jawab sosial lebih baik dilaksanakan oleh pihak-pihak memang memiliki mandat untuk itu, seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Perusahaan tidak boleh menggunakan CSR untuk menutup kegiatan operasional yang berakibat buruk bagi masyarakat, tetapi harus berbenah dari dalam diri untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih.